Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ki jam piro ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jam 9 malam lewat 12. Aku orang iso turu aku. Nggak tahu kenapa biasanya langsung tidur ya. Ngantuk padahal, tapi terus kok umurnya kok sayang ya buat tidur. Bikin konten dulu deh. Ini ya bikin konten di Yudi Pramoko Respon. Itu kemarin ada pengumuman itu tapi saya nggak tahu caranya. Dari ada email pokoknya Yudi Pramoko Respon itu channel baru ini yang subscribernya itu masih 970 berapa gitu, tapi udah bisa dijadikan partner YouTube. Jadi nanti gimana ngurusnya aku nggak tahu. Bisa punya duit nanti dari situ kalau diurus ya. Seperti pesantren Jolaldi dulu kan 5 tahun punya duit tuh, punya gajian ya. Gajian pertama dulu tahun 2019 pesantren Jolaldi itu aku dapat 2,6 juta. Waktu masih jualan donat dulu, zaman Jokowi lawan Prabowo periode kedua, ya kan? Itu kalau harus jualan donat yang 1.000, itu duit 2,6 juta harus jual 2.600 juta biji, padahal setiap hari saya jual donat tuh cuma 80-90. Terus bulan kedua gajian dari YouTube itu 21,5 juta, langsung beli laptop 2 merek Dell 14 juta, yang 7 juta kasih istri seneng. Aku tetap jualan donat, jam 9 ditarik gerobaknya ya. Terus bulan ketiga, gajian ketiga itu dapat 19,5 juta. Nah ini sekarang saya pakai PC, saya nggak mau laptop tapi PC yang nggak bisa dibawa kemana-mana untuk kerja ini kan personal. Jadi YouTube itu sekarang bisa buat cari duit yang selama 6 tahun saya nggak ada yang ngasih tahu. Baru tahun 2019, sejak 2012 saya punya channel YouTube itu hanya untuk dokumentasikan setoran anak-anak ngaji surat-surat pendek, hafalan surat pendek. Nah sekarang channel ini yang nanti saya muat, ini channel saya ngomong nggak jelas, ini ngomong waktu ngantuk. Nanti diurus, nanti dapat duit. Jadi di samping dapat jualan ini bubur ayam. Ini nasib saya kok nggak berubah sih, dua presiden. Dulu zaman 2016 saya ikut 2 Desember 2016, waktu itu hari Jumat tuh. Saya nggak jualan bubur, jadi 2016 saya udah jualan bubur ayam. Setelah donat tuh bubur ayam, ya kan, sekemonas ikut bukan reuni 212 zaman itu. Jadi sekarang ganti presiden Prabowo, saya masih jualan bubur ayam. Dulu 8 tahun yang lalu zamannya Jokowi saya jualan bubur ayam. Nasib saya nggak berubah ya. Tapi banyak perubahan dalam hidup itu. Misalnya bikin masjid bisa, udah ya, 2 lantai. Ya kan, insya Allah. Terus bisa, ya begitulah, dari dana dari donatur kita sebarkan, kita bikin masyarakat dapat beras 10 ton zaman COVID ya. Suruh di rumah tapi nggak dikasih beras kan rakyat waktu itu di sini. Kita cari donasi dapat 10 ton lewat YouTube ya kan, lewat pesantren Jolaldi. Terus untuk pedagang itu udah 35 gerobak yang kita kasih, 36 ya. Ada yang paling murah 1 juta untuk jualan peyek didorong pakai gerobak, itu ibu-ibu. Atau yang 3 juta, yang paling mahal 3 juta buat ini jualan
pempek, jualan baslok, jualan apa itu apa sih, ya begitulah 3 juta. Sebenarnya sumur Utsman bin Affan, sumur bor, sumur yang kedalamnya 25 sampai 27 meter itu sudah kita bagikan sampai 35 sumur. Satu titiknya 10 juta. Dari mana uangnya? Ya, dari donatur. Ya, donasi. Termasuk masjid itu sudah habis 750 juta, belum selesai. Ini ditransfer ya, kalau mau bangun masjid silakan. Cukup 10.000, gerakannya namanya serbu, 10.000 rupiah untuk membangun masjid 6 syuhada. Ya, silakan dikirim ke BSI, Bank Syariah Indonesia, biro 1012656781 untuk membangun masjid. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi silakan kalau mau transfer 10.000 cukup ya untuk membangun, ya masih perlu 150 juta lagi, 1 miliar, 2 lantai di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramaarta. Kita bikin dengan kualitas nomor 1, bahan-bahannya bukan keramik tapi pakai granit ya. Jadi udah habis 750 tapi belum selesai, lantai 2-nya masih berantakan. Silakan ya ditransfer. Kapan? Sekarang pakai e-banking ya, 10.000 cukup ya. Kita perlu dana 150 juta lagi. Udah, sekarang kita bahas inilah ya, itu soal YouTube. Nanti kita muat di Pramuka Respon, terus nanti kita mirroring di pesantren Jolali yang sudah kena kena blok sama Yahudi. YouTube kan orang Yahudi, gara-gara ngurusin mujahidin Gaza. Ya. Ini kita bahas apa tuh? Anies Baswedan belak-belakan nggak setuju didirikan Partai Perubahan. Saya bukan bagian dari itu. Ini kayaknya wawancara dengan Rosi di Kompas, ya kan? Jadi Anies itu nggak tegas ya, nggak setuju pembentukan Partai Perubahan. Ini diungkapkan Anies, kata ini ada di Kompas ya, di Rosi Kompas TV hari Kamis 28 Januari, 28 November, aku belum lihat ini, tapi ini kutipannya gini, kata Anies, tidak ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian, tidak menyetujui didirikannya Partai Perubahan saat ini sama sekali. Jadi saya ingin tegaskan di sini, kata Anies ini ya, bukan bagian dari inisiatif saya dan saya bukan menjadi bagian dari itu semua. Titik, sampai situ tegas Anies ya. Kendati demikian, Anies menuturkan pilihan tidak berpartai bukan dilakukannya karena sifat kesombongan. Ya. Dia lebih memilih nggak berpartai ya. Kata Anies, ini adalah soal waktu, mungkin nanti akan ada waktunya, saat ini belum, kata Anies ya. Saat ini belum. Tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi, sama sekali tidak ke arah sana ya. Kata Anies, kami malah melihat gini, saya ini, kata Anies, milih untuk berada di wilayah politik. Kenapa? Misi kok. Misi itulah yang saya bawa terus. Itulah sebabnya kenapa ketika ada pilkada saya memilih untuk menyampaikan kepada publik pilihan saya, karena saya bawa misi, kata Anies ya. Dalam misinya Anies menuturkan keinginannya untuk Indonesia lebih adil dan Jakarta yang setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik, dan ketika di wilayah publik itu, publik itu mengharuskan
untuk nanti ikut partai, menjadi anggota partai itu bagian dari mengemban visi. Jadi yang penting bukan partainya, tapi misi partai itu apa, tugas dalam kehidupan terhadap kemanusiaan itu apa. Jadi bukan semata-mata dirikan partai tanpa misi, tapi misi itu terus yang dibawa, diperjuangkan dalam setiap langkah atau tonggak-tonggak kehidupan yang dijalani oleh Anies. Tapi ketika tidak ada yang mengharuskan juga, ya misi tetap saya buat juga meskipun nggak punya partai, gitu maksudnya kan ya. Itu kata siapa? Kata Anies di berita di Kompas TV. Jadi kayaknya clear ya bahwa Anies itu bukan yang alergi terhadap partai, bukan nggak mau terlibat dalam pembentukan partai perubahan, itu bukanlah karena sifat sombong, tapi karena dia merasa momentumnya belum tiba. Dan kalaupun nanti satu momentum itu apa sih ya? Momentum itu loh. Apa sih momentum? Waktu yang pas itu tiba ya. Itu nanti akan berpartai juga, tapi yang pokok bukan partainya, bukan alatnya itu, tapi itunya, misinya. Misinya adalah bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, dan berpihak pada rakyat kecil, gitu kan ya. Kemudian menjadikan kelompok-kelompok sosial itu diperlakukan dengan setara, sebagaimana yang dia sudah praktekkan waktu jadi gubernur selama 5 tahun, 2017 sampai 2022, gitu. Udah dulu ya, aku mau tidur dulu ya. Soal Anies Baswedan, bukannya alergi, bukannya sombong, tapi dia yang penting meskipun tanpa partai, misi harus tetap diemban, disisipkan di relung hati yang terdalam, dan untuk diperjuangkan ke ruang-ruang publik tanpa partai maupun dengan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya.
lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.